Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, di sini ada 3 aturan. Yang pertama, kita tentukan rank. Rank itu adalah rentang atau jarak jangkauan. Rank itu rumusnya X max dikurangi X min atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian kita akan mencari banyak kelas. Banyak kelas itu seperti halnya ini nih. Banyak kelas ini adalah ada 4 kelas. Yang ini ada 5 kelas dan seterusnya, itu banyak kelas namanya. Banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 kali log n. Untuk n itu sendiri adalah banyaknya data. Nomor 3, panjang kelas atau P. Panjang kelas itu rumusnya adalah range dibagi banyak kelas. Nah, untuk lebih mudahnya Bapak punya contoh soal sebagai berikut. Di sini ada data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Nasional dalam 40 hari kerja. Nah, ini adalah sebuah data ya. Data ini ada 40. Nah, dari data 40 ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan menentukan X max. X max. Dari data yang ada, ternyata X max-nya itu nilai terbesarnya itu adalah 96. Berarti kita tulis X max-nya itu adalah 96. Kemudian kita tulis X min atau data paling rendah. Nah, setelah Bapak lihat, di sini data yang paling rendahnya itu adalah 50. Berarti kita tulis 50. Kemudian kita cari N. N itu adalah banyak data. Setelah dihitung, data ini jumlahnya adalah 40. N ini datanya adalah 40. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rank. Untuk menentukan rank itu X max dikurangi X min atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 96 dikurangi 50 sama dengan 46. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas, kita langsung ke rumus. 1 ditambah 3,3 dikali log n. 1 itu rumus, 3,3 itu juga rumus. Log n. N itu apa? N itu adalah banyaknya data atau banyaknya angka, log 40. Nah, sekarang kalian cari di kalkulator log 40 itu berapa. Ternyata log 40 itu hasilnya adalah 1,6 sekian-sekian. 1,6. Dibulatkan saja ya. Berarti 1 ditambah. Nah, sekarang kita kalikan. 3,3 dikali 1,6. Hasilnya itu adalah 5,28 sekian-sekian. 5,28. Kemudian kita jumlahkan. Maka hasilnya itu adalah 6,28. Dibulatkan. Karena ini pecahan atau desimal, kita bulatkan. Bulatkannya itu menjadi 6. Kenapa dibulatkan menjadi 6? Karena ini 28 itu kurang dari 50 atau 0,50. Jadi dibulatkan ke bawah. Jadi 6. Jadi banyak kelasnya itu ada 6. Sekarang kita ke panjang kelas. Panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu P ya. Rumusnya itu adalah rank dibagi banyak kelas. Banyak kelas. Kita tadi sudah menghitungnya, ternyata banyak range-nya itu adalah 46. Range-nya itu 46. Tadi banyak kelasnya itu dibulatkan menjadi 6. 46 dibagi 6, hasilnya itu 7,6. 7,6. Nah, ini kita bulatkan juga. Karena ini bilangan desimal,
Tadi 7,6. 6 itu lebih besar daripada 5. Berarti dibulatkannya itu harus ke atas. Jadi 8. Maka panjang kelasnya itu adalah 8. Nah, setelah sini selesai, kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dengan kelas, kemudian nilai, kemudian frekuensi. Dibuat tabel ya. Diusahakan tabelnya harus lurus pakai penggaris biar rapih. Ini tabelnya. Ini sebetulnya kebesaran frekuensinya, tapi nggak apa-apa. Nah, kelasnya itu tadi banyaknya kelas ada 6. Berarti kelasnya itu harus kita tulis ada 6. Nah, nilai, untuk nilainya itu kita ambil dari yang terkecil. Tadi yang terkecilnya itu adalah angka 50. Kemudian tadi di panjang kelasnya itu ada 8. 50 8 berarti 5 sampai 57 ya. Kita hitung 50 sampai 57 itu kan ada 8. 50, 51, 52, 53 dan seterusnya sampai 57 itu ada 8 panjang kelasnya. Kemudian dari 58 sampai dengan 65. Dari 66 sampai 73, 74 sampai 81, 82 sampai 89, 90 sampai 97. Nah, untuk frekuensinya angka 50 sampai 57. Ternyata setelah Bapak cari, angka dari 50 sampai 57 itu hanya ada 2 angka. 50 hanya ada 2 angka, berarti kita tulis 2. Kita tulis 2. Kemudian angka 58 sampai 65. Setelah kita cari di sini, dari 58 sampai 65 itu ternyata ada 6. Ada 6 ya, dan seterusnya. 66 sampai 73 itu ternyata setelah Bapak lihat di daftar angkanya itu ada 7. 74 sampai 81 hasil ada banyaknya itu ada 11. 82 sampai 89 ada 8. Kemudian 90 sampai 97 ada 6. Nah, setelah kita jumlahkan, ini frekuensinya itu harus 40. Frekuensinya itu harus 40. Selesai. Jadi cara membuat tabel distribusi frekuensi itu adalah sebagai tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.